أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan kita untuk menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Kemudian insyaallah taala waktu yang ada kita sempatkan untuk sedikit kita mempelajari sebagian perkara agama yang penting untuk kita ketahui. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan ini kita lanjutkan kembali pembahasan yang kita nukilkan dari kitab Nahwu Akhlaqis Salaf karya Syekh Abu Usamah Salim bin Aid Al-Hilali hafizallahu taala. Pada pembahasan pagi hari ini kita akan membacakan pada bab yang ke-12 dari kitab ini. Beliau katakan Makarimul Khalaq Sifatul Mu'minin Al-Kamalil Khullas. Kata beliau bahwa makarimul akhlak atau akhlak yang mulia itu sifatul mu'minin, merupakan sifat daripada sifat orang-orang yang beriman. Al-Kamal Al-Khullas, yaitu orang yang betul-betul sempurna imannya dan juga orang-orang yang memberikan, mengikhlaskan ibadahnya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, akhlak yang mulia merupakan akhlaknya dan juga sifatnya orang-orang yang beriman. Tentunya ini semua berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan hal tersebut. Di antaranya Syekh membawakan beberapa dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa akhlak yang mulia betul-betul merupakan sifatnya orang-orang yang beriman, yang sempurna keimanannya. Di antaranya beliau sebutkan qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Hadis ini masyhur dan hadis ini diriwayatkan dalam banyak jalan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Di antaranya diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Abu Dawud, Imam Ahmad dan yang lainnya, dan sanad-sanadnya sahih dengan penguat-penguatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan dalam hadis yang mulia ini
Nabi SAW menyebutkan akmalul mu'minina imanan, orang mukmin atau orang-orang yang beriman yang paling sempurna apanya? Keimanannya. Siapa mereka itu? Ahsanuhum khuluqa, orang yang paling bagus akhlaknya di antara mereka. Maka hal ini ma'asyiral muslimin tentunya menunjukkan betapa besarnya keutamaan orang yang memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia, yang tentunya akhlak ini sumbernya dari Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan juga apa yang diamalkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, orang mukmin yang paling sempurna keimanan itu adalah mereka orang-orang yang memiliki akhlak yang bagus, akhlak yang mulia. Demikian disebutkan dalam satu lafaz. Adapun dalam hadis yang lain disebutkan dengan lafaz yang berbeda, sebagaimana disebutkan Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma dengan lafaz khiyarukum ahasinukum akhlaqa, sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang paling bagus di antara kalian akhlaknya. Perhatikan di dalam riwayat Imam Bukhari dengan lafaz seperti itu, khiyarukum ahasinukum akhlaqa, sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Naam. Kemudian dalam riwayat yang lain yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hakim dan yang lainnya dengan sanad yang sahih dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, yaitu dengan lafaz yang berbeda juga namun maknanya sama. Afdalul mu'minina ahsanuhum khuluqa. Afdalul mu'minina ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin atau orang-orang yang beriman yang paling utama itu adalah orang yang paling bagus di antara mereka akhlaknya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis-hadis yang mulia ini semua ma'asyiral muslimin menunjukkan makna yang sama meskipun mungkin lafadznya berbeda-beda satu dengan yang lain, yang mana intinya barakallahu fikum menunjukkan kepada kita fadilah, keutamaan yang besar dari akhlak yang mulia, yang mana dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan atau menegaskan beberapa hal. Yang pertama disebutkan dalam hadis tadi bahwa orang mukmin yang paling sempurna keimanannya, mereka adalah orang-orang yang paling bagus akhlaknya. Ya, dengan kata lain bahwa tanda kesempurnaan iman seseorang itu, tanda tentang kesempurnaan iman seseorang itu adalah dengan bagusnya akhlak yang ada pada dirinya. Maka ini merupakan tanda bagusnya kesempurnaan atau bagusnya iman seseorang, bahkan termasuk kesempurnaan iman daripada mereka itu ditandai dengan bagusnya akhlaknya. Nah, hal ini ma'asyiral muslimin juga menunjukkan kepada kita tentang fadilah, keutamaan yang besar daripada akhlak yang mulia. Nah, seperti itu. Kemudian ma'asyiral muslimin, hadis ini juga menunjukkan pada kita bahwa orang-orang mukmin yang mempunyai akhlak yang mulia atau akhlak yang baik itu, maka di dalam hadis-hadis ini tadi disebutkan Rasulullah SAW memberikan gelar-gelar, julukan-julukan yang bagus. Ya, disebutkan pada hadis pertama tadi adalah orang yang baik akhlaknya, orang yang bagus akhlaknya dikatakan sebagai akmalul mu'minina imanan, orang mukmin yang paling sempurna imannya. Kemudian julukan yang lain atau gelar yang lain bagi mereka adalah khiyarukum, sebaik-baik kalian, sebaik-baik orang di antara kalian. Artinya orang yang paling terbaik, orang yang paling bagus di antara kalian, kata Rasulullah, adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Kemudian pada hadis yang ketiga, Nabi SAW menyebutkan mereka adalah afdalul mu'minin, orang mukmin yang paling utama, orang mukmin yang paling utama atau yang paling bagus, paling baik. Nah,
Maka ma'asyiral muslimin, tentunya gelar-gelar yang semacam ini ya adalah menunjukkan besarnya keutamaan orang-orang yang memiliki akhlak-akhlak yang mulia tersebut. Bagaimana tidak, perhatikan ma'asyiral muslimin, mereka orang-orang yang memiliki akhlak yang bagus, mereka digelari sebagai orang mukmin yang paling sempurna imannya, orang yang paling terbaik di antara kalian, bahkan orang yang paling utama, orang yang paling utama di antara kita. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin barakallahu fikum, hadis-hadis yang mulia ini tadi juga menunjukkan kepada kita bahwa keadaan orang-orang yang beriman itu berbeda-beda, ya, berbeda-beda dalam hal kualitas atau kadar keimanannya. Iya, kalau disebutkan di sini dalam hadis akmalul mu'minina imanan, orang mukmin yang paling sempurna keimanannya, hal itu menunjukkan bahwa di antara umat manusia atau kaum muslimin itu ada imannya yang paling sempurna, ada yang kurang sempurna, bahkan ada yang kurang imannya sama sekali. Menunjukkan bahwa kadar atau kualitas keimanan seseorang itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Apa yang menyebabkan perbedaan itu? Sesuai dengan bagaimana dia beramal. Karena sebagaimana dijelaskan oleh para ulama Ahlussunnah bahwasanya al-iman, yang namanya keimanan itu adalah yaitu ucapan dengan lisan, qaulul bil lisan, wa i'tiqadun bil janan, wa amalun bil arkan. Yang namanya keimanan itu adalah diantaranya keyakinan yang ada dalam hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Yang mana keimanan seperti ini kata para ulama adalah al-iman yazidu wa yanqus, bisa bertambah-tambah, bisa pula berkurang. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bisa bertambah, apa sebabnya? Karena melakukan amal-amal ketaatan, melakukan ibadah, melakukan amal-amal soleh. Itulah yang bisa menambah dan menguatkan keimanan. Adapun iman bisa berkurang, bahkan bisa hilang sama sekali. Apa sebabnya? Yaitu dikarenakan kemaksiatan, dosa-dosa yang kita lakukan. Maka hal itu akan bisa mengurangi keimanan, bahkan meniadakannya, naudzubillah. Karena itulah ma'asyiral muslimin, iya, iman seseorang itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda kadarnya, kualitasnya. Apa yang menyebabkan? Salah satunya adalah bagaimana amal dia, bagaimana akhlak dia. Ya, ketika semakin banyak amalan soleh, ketaatan-ketaatan dan ibadah yang dia kerjakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semakin menambah-nambah dan meningkatkan kadar dan kualitas keimanan seseorang tersebut. Nah, maka sebaliknya orang yang imannya rendah, imannya berkurang, imannya lemah, semua disebabkan juga oleh karena dosa-dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan, yang menunjukkan akhlaknya kurang bagus dan seterusnya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, jika kita menginginkan termasuk dikategorikan orang-orang yang sempurna imannya, yang bagus imannya, dan seterusnya sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, maka tidak bisa tidak kita hendaknya berusaha menghiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang mulia, yang diiringi dengan amalan soleh, melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ma'asyiral muslimin, dalil-dalil yang mulia ini tadi semua menunjukkan kepada kita, ya, sebagai dalil yang menunjukkan bahwa nilai keimanan seseorang itu bisa bertambah-tambah, bisa pula berkurang. Dan inilah yang menjadi prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa keimanan itu bisa bertambah, bisa pula berkurang. Bertambah karena melakukan amal-amal soleh dan ketaatan kepada Allah, berkurang karena sebab kemaksiatan dan dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, inilah prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, adapun sebagian orang ahli bid'ah yang mereka mengatakan bahwa iman itu enggak bisa bertambah, juga tidak bisa berkurang, seperti pemahamannya orang-orang Murji'ah, ya, sehingga menganggap bahwa amal ketaatan enggak mempengaruhi iman, tidak bisa menambah iman. Demikian pula maksiat dan dosa itu tidak bisa mengurangi dan keimanan, bahkan tidak mempengaruhinya. Nah, sehingga orang-orang Murji'ah ini termasuk ke kelompok-kelompok sesat yang menganggap bahwa dosa-dosa dan maksiat tidak mempengaruhi keimanan,
bahkan iman manusia itu selalu stabil seperti imannya para malaikat, kata mereka. Inilah termasuk pemahaman yang batil, pemahaman yang tidak benar, ya. Karena dalil-dalil yang ada justru menunjukkan yang seperti sebaliknya, yaitu bahwa keimanan bisa bertambah-tambah dan keimanan itu pula bisa berkurang, bahkan tiada sama sekali dengan sebab-sebab yang telah disebutkan tadi. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, intinya dari pembahasan bab yang ringkas yang disebutkan oleh penulis di sini, dalil-dalil tadi menunjukkan pada kita bahwa makarimul akhlak atau akhlak yang mulia itu merupakan sifatul mukminin, yaitu sifat-sifatnya orang-orang yang beriman, yang sempurna keimanannya, dan juga orang-orang yang ikhlas, yaitu orang-orang yang ikhlas, yang memurnikan ibadahnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ma'asyiral muslimin, oleh karena itu pula barakallahu fikum, sepantasnya kita berusaha menghiasi diri-diri kita dengan akhlak-akhlak yang mulia, yang mudah-mudahan hal itu akan memberikan keutamaan kepada kita semuanya. Baik, ma'asyiral muslimin, begitu bab yang ke-12 yang disebutkan penulis secara ringkas. Kita tambahkan sedikit, yaitu pada bab ke-13, yaitu berupa dalil-dalil yang menunjukkan fadilah, keutamaan akhlak-akhlak yang mulia. Ini penting sekali. Perhatikan, qala mu'allif rahimallahu ta'ala, penulis mengatakan fadailu makarimil akhlak, keutamaan akhlak yang mulia. Apa saja keutamaannya? Beliau mengumpulkan beberapa dalil dari hadis-hadis Nabi SAW dan beliau simpulkan. Di antara dalil yang menunjukkan keutamaan akhlak yang mulia, kata beliau, makarimul akhlaqi min a'malil jannah, bahwa akhlak-akhlak yang mulia itu merupakan amal-amal surga. Apa maksudnya? Fahiya minal a'mali al-muqarribati lil jannah al-mausilati ilaiha, bahwasanya akhlak yang mulia itu adalah merupakan amal-amal yang bisa mendekatkan diri kita ke surga dan bahkan bisa menyampaikan kita kepada surga tersebut. Al-murisati al-firdausil a'la, ya, al-murisati al-firdausil a'la, yani juga amal-amal atau akhlak yang mulia itu akan mewariskan pelakunya, yakni akan menjadi pewaris-pewaris surga al-firdaus, surga yang sangat tinggi tempatnya dan derajatnya. Nah, ma'asyiral muslimin, kesimpulan ini beliau sebutkan berdasarkan sebuah hadis Nabi SAW, di mana orang yang berakhlak mulia, mereka tempatnya adalah di surga yang paling tinggi, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan yang lain-lainnya, barakallahu fikum, ya, disebutkan di sana dari hadis Abu Umamah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah pernah mengatakan, ma'asyiral muslimin, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana za'imun bi baitin fi rabdil jannati liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa. Kata Rasulullah SAW, saya menjamin, saya memberikan jaminan kepada seseorang untuk menempati sebuah rumah di bagian pinggiran surga. Berarti kan, saya menjamin kepada seseorang untuk menempati sebuah bait atau rumah fi rabdil jannah, di bagian tepi atau pinggiran surga. Bagi siapa? Liman tarakal mira'a, bagi orang yang meninggalkan perdebatan, wa in kana muhiqqa, meskipun dia adalah orang yang benar. Iya, terkadang kita sering berdebat atau melihat ada orang bertengkar, ya. Kalau orang itu pandai bicara, meskipun salah, dia bisa putar balikkan fakta dan menjadi benar, kan begitu ya. Sebaliknya ada orang yang benar, karena kurang bisa bicara, kalah perdebatan, akhirnya dianggap salah, padahal benar. Nah, di sini Rasulullah mengatakan, saya menjamin, saya memberikan jaminan kepada seseorang untuk menempati sebuah rumah di pinggiran surga, di tepi surga. Bagi siapa? Bagi orang yang meninggalkan perdebatan, meskipun dia adalah orang yang benar. Yang kedua, wa baitin fi wastil jannah liman tarakal kadhiba maziha, ya. Dan saya pun
juga memberikan jaminan pada seseorang untuk menempati sebuah rumah di bagian tengah-tengahnya surga. Bagi siapa? Liman tarakal kadhiba maziha. Meskipun bagi orang yang meninggalkan berkata dusta meskipun dalam rangka untuk guyonan atau kelakar saja. Perhatikan, saya memberikan jaminan pada seseorang untuk menempati sebuah rumah di tengah-tengah surga bagi orang yang meninggalkan berkata-kata dusta, berkata-kata bohong meskipun untuk main-main atau sendau gurau saja. Ma'asyiral muslimin barakallahu fikum. Perhatikan, ya, kita sering mendengar ada orang ya berkata-kata kemudian membuat orang tertawa karenanya. Bahkan perkataannya kadang dibumbui dengan kedustaan untuk membuat orang semakin banyak tertawa atau untuk membuat kelucuan dan sebagainya. Padahal ma'asyiral muslimin, perbuatan yang semacam ini adalah tercela, termasuk kejelekan seperti yang banyak dilakukan oleh para pelawak ya, yang sekarang ini banyak di komedi-komedi atau lawakan-lawakan entah berbagai macam caranya ya, lewat standing party istilahnya stand up ya, berdiri ya, bicara di depan satu orang kemudian membuat orang tertawa karenanya, atau lawakan-lawakan, drama-drama, sinetron-sinetron lawakan dan sebagainya. Padahal Nabi mengatakan ma'asyiral muslimin, wailun lilladzi yakhdisu fayakdibu liyudhika bihil qaum. Sungguh celaka bagi orang yang berbicara atau berkata-kata kemudian dia dusta agar orang-orang lain tertawa karenanya. Wailun lahu kata Rasulullah. Sungguh celaka bagi dia, sungguh celaka bagi dia. Ya, lihat ini. Nabi SAW mendoakan kejelekan bagi orang-orang yang suka melawak, suka melucu, ya, kadang-kadang dibumbui dengan kedustaan. Hati-hati. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah mengatakan, aku menjamin seseorang untuk berada di sebuah rumah yang ditempatkan di bagian tengah-tengahnya surga bagi orang yang meninggalkan perkataan dusta meskipun dalam rangka untuk ya tertawa atau untuk main-main saja, tidak serius. Padahal yang namanya dusta ma'asyiral muslimin, ya baik itu serius maupun guyonan, ya tetap saja dilarang. Tidak boleh seorang berkata-kata dusta, ya bercerita dusta dalam rangka untuk membuat orang tertawa misalnya. Nah, ini tidak boleh, ya. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, wa bi baitin fi a'lal jannati liman hasuna khuluqah, ya. Yang ketiga adalah aku menjamin juga kepada seseorang untuk menempati sebuah rumah fi a'lal jannati, di surga yang paling tinggi. Lihat ini ya, saya menjamin surga bagi seseorang, atau saya menjamin bagi seorang untuk menempati sebuah rumah fi a'lal jannati, di bagian surga yang paling tinggi. Bagi siapa? Bagi orang yang memperbaguskan akhlaknya, memperbaiki akhlak atau membuat bagusnya akhlaknya dia. Hadis ini dikeluarkan Imam Abu Dawud dan juga yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih dari hadis Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, ya, dan sanad-sanadnya sahih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari satu hadis ini saja kita ketahui bahwa ternyata orang yang memiliki akhlak yang mulia itu tempatnya adalah, kedudukannya adalah lebih tinggi, lebih mulia daripada orang-orang yang memiliki amalan-amalan yang lainnya. Ya, dan yang mana disebutkan dalam hadis tadi, orang yang memiliki akhlak yang bagus, yang selalu berusaha memperbaiki dirinya, membaguskan akhlaknya, dijamin oleh Nabi SAW, mereka kelak akan mendapatkan sebuah tempat rumah kedudukan di surga yang tinggi. Bahkan dikatakan oleh Nabi, ditempatkan di sebuah rumah di bagian surga yang paling tinggi. Ini menunjukkan fadilah yang sangat besar ma'asyiral muslimin. Bahkan dalam hadis yang lain, dalam hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan juga Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih pula, Nabi SAW pernah ditanya, su'ila Rasulullah SAW an aksari ma yudkhilun nas al jannah, ya, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang apa atau perkara apa saja yang bisa menyebabkan atau kebanyakan menyebabkan manusia masuk ke dalam surga.
Jawab beliau, taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Ini adalah amalan yang paling banyak menyebabkan manusia dimasukkan ke surga. Dan juga beliau ditanya, wa su'ila an aksari ma yudkhilun nas an-nara. Ya, beliau juga ditanya tentang apa amalan yang paling banyak yang menyebabkan seseorang dimasukkan ke dalam neraka. Jawab beliau, al-famu wal faraj, yaitu mulut dan kemaluan. Ini adalah perkara yang banyak menyebabkan manusia akan dimasukkan ke dalam neraka. Sekali lagi ma'asyiral muslimin, dalil-dalil ini semua menunjukkan kepada kita betapa besarnya seseorang yang memiliki akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang bagus, ya. Nah, di mana Rasulullah SAW berikan jaminan mereka akan masuk surga, dan bahkan tidak hanya masuk surga begitu saja, dimasukkan dan ditempatkan dia ke sebuah rumah atau tempat tinggal di surga yang ditempatkan di bagian surga yang paling tinggi derajatnya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi amalan yang paling banyak menyebabkan seseorang dimasukkan surga salah satunya adalah dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Nah, ini termasuk perkara yang menunjukkan keutamaan. Demikian pula ma'asyiral muslimin, ya, manakala seorang ini selalu menjaga, ya, lisannya, perbuatannya, perkataannya dari hal-hal yang jelek, maka diberikan kepadanya jaminan untuk masuk ke dalam surga. Wallahu a'lamu bissawab. Kemudian ma'asyiral muslimin, setelah itu beliau membawakan beberapa dalil-dalil lain yang menunjukkan fadilah atau keutamaan akhlak yang mulia. Na'am, barakallahu fikum, seperti yang disebutkan oleh beliau dalam kitab ini. Hanya saja karena banyaknya dalil tersebut, insyaallah sisanya akan kita baca pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Baik, barakallahu fikum, sampai di sini dulu, barangkali kemudian setelahnya akan dilanjutkan dengan tanya jawab jika hal itu dibutuhkan. Wallahu a'lamu bissawab. Naam, yang mana kesimpulannya barakallahu fikum, apa yang disebutkan tadi menunjukkan pada kita bahwasanya di antara sifatnya orang beriman itu adalah berusaha untuk selalu memperbaguskan akhlaknya, ya, karena orang yang memiliki akhlak yang mulia itu memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat besar dan sangat banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua agar kita menghiasi diri-diri kita dengan akhlak yang mulia sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan yang ada bertanya, fadhol. Barakallahu fikum. Ji. Kenapa? Ye. Ye. Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan terkait dengan ibadah sholat, yaitu bagi para petugas-petugas khusus seperti pemadam kebakaran begitu Pak ya, ataupun petugas medis, karena kesibukan tugas tersebut ketika ada kebakaran misalnya, atau ketika ada kecelakaan, atau karena sebab lain, sehingga karena kesibukannya tersebut sampai terkadang terlewatkan baginya untuk melaksanakan beberapa sholat misalnya gitu Pak ya. Misalnya kejadiannya sebelum duhur ya, kebakarannya, dia sibuk dengannya, kemudian duhur terlewatkan, asar terlewatkan begitu Pak ya, sampai mungkin mendekati maghrib. Nah, dalam kondisi seperti itu dia belum sholat beberapa sholat dan tiba-tiba sudah masuk waktu maghrib misalnya, berarti berapa sholat yang kehilangan di situ? 3 Pak ya. Berarti duhur, asar, maghrib terlewatkan. Bagaimana sholatnya? Apakah boleh pada waktu maghrib dilaksanakan semuanya atau bagaimana? Barakallahu fikum. Dalam masalah ini ma'asyiral muslimin, pernah terjadi Rasulullah SAW dalam peperangan. Saya lupa, mungkin perang Tabuk atau perang apa ya? Perang Khandaq kalau nggak salah itu. Ya, Rasulullah SAW saking dahsyatnya peperangan ketika itu, kemudian terlewatkan dari beliau sampai tidak sempat melakukan sholat duhur dalam peperangan. Demikian pula sholat asar, bahkan sampai maghrib. Padahal biasanya dalam peperangan maka para sahabat masih menyempatkan sholat dengan namanya sholat apa? Sholat khauf, sholat dalam kondisi ketakutan. Yang mana sholat khauf ini insya Allah kalau ada kesempatan akan dibahas.
tentang bagaimana caranya Rasulullah mengajarkan sholat tetap dalam kondisi perang dengan berjamaah, ya, pasukan dibagi dua, yang satu ikut imam bersama Rasulullah, yang satu belakang berjaga-jaga, ya, dan arah sholatnya tidak mesti arah kiblat, tapi arah sholatnya boleh menghadap ke arah musuh, kemanapun menghadap, dimanapun arah musuh, maka sholatnya menghadap mereka, ya, itu namanya sholat khauf dengan cara-cara tertentu yang diajarkan Nabi SAW. Nah, pada waktu peperangan tersebut Rasulullah belas nggak ada kesempatan, nggak sempat sholat duhur, nggak sempat sholat asar, bahkan sampai maghrib baru selesai. Dan disitulah kemudian Rasulullah menyuruh Bilal untuk adzan maghrib waktu itu, dan Rasulullah tidak langsung sholat maghrib, tapi mengerjakan sholat duhur dulu 2 rakaat karena safar dalam peperangan ketika itu, kemudian sholat asar 2 rakaat dikosor, kemudian baru melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat. Namun semua sholat ini boleh dilakukan dengan cara urut, Pak, ya, tidak boleh di waktu maghrib kerjakan maghrib dulu baru nanti sholat duhur asar, tidak, tapi harus urut sesuai dengan urutan sholat yang ditinggalkan tadi. Dan ini boleh karena seperti itu terjadi karena kesibukan ketika perang ketika itu. Nah, sekarang pertanyaannya sebagaimana tadi, petugas pemadam kebakaran, petugas medis dan sebagainya, disebabkan karena kondisi yang darurat seperti itu atau darurat seperti itu, sehingga terpaksa nggak bisa meninggalkan tugasnya, harus diselesaikan sampai selesai, sehingga waktu-waktu sholat banyak yang terlewatkan. Maka begitu selesai tugas, maka boleh bagi dia untuk mengerjakan yang demikian tadi, ya, meskipun waktunya sudah maghrib, dia kehilangan duhur, kerjakan sholat duhur dulu, ya. Tapi kalau dia bukan musafir misalnya, maka dia tetap harus mengerjakan 4 rakaat, nanti asar 4 rakaat, baru kemudian maghrib tetap 3 rakaat, dikerjakan di waktu maghrib tersebut, boleh yang demikian, ya, karena ini sifatnya adalah perkara-perkara yang di luar kebiasaan dan perkara yang dibutuhkan, wallahu a'lam. Maka yang demikian tidak mengapa, begitu. Tapi jangan jadikan kebiasaan terus menerus dalam arti menggampang-gampangkan masalah sehingga gampang-gampangkan untuk melaksanakan sholat terus dijamak, terus dilakukan terus begitu. Kalau memang tidak ada kebutuhan untuk itu, ya tidak boleh. Tapi kalau dibutuhkan dalam kondisi tertentu semacam itu sehingga mengharuskan atau membuat dia terpaksa untuk melaksanakan sholat, maka tetap boleh, ya, melaksanakan sholat tadi yang tertinggal atau tidak sempat untuk dilaksanakan karena kondisi tugas yang tidak memungkinkan meninggalkannya. Wallahu a'lam. Ngeten Pak nggih? Jelas seperti itu, ya. Nah, barakallahu fikum. Ya. 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 Baik. Ini pertanyaan berkaitan dengan masalah adzan, ya, dan muadzin di zaman Nabi SAW. Terus kemudian khususnya adzan subuh. Baik, barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah, mengenal sedikit sejarah bahwa muadzin Rasulullah SAW di kota Madinah itu ada 2, yaitu Bilal bin Rabah dan Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu taala anhuma. Adapun muadzin Rasulullah SAW di kota Mekah setelah Fathu Mekah itu namanya Abu Mahdurah kalau enggak salah. Itu adalah muadzin beliau di kota Mekah. Nah, maka ketika adzan di kota Madinah, ya, dilakukan oleh 2 orang muadzin ini yang memang ditugaskan Nabi SAW. Mereka adalah orang-orang yang memiliki suara yang lantang dan orang-orang yang memiliki keutamaan yang dipilih oleh Nabi SAW karenanya. Karena itu, ya, maka adzan ini gantian 2 orang ini di Masjid Nabawi. Adapun untuk subuh, barakallahu fikum, berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih menunjukkan bahwasanya adzan untuk subuh ini seringnya dilakukan dengan 2 kali adzan. Ya, adzan yang pertama biasanya adalah adzan yang dikumandangkan oleh Bilal, yaitu dilakukan pada waktu sahur atau sebelum masuk waktu subuh. Ya,
Dan adzan beliau ini adalah untuk membangunkan orang-orang agar melaksanakan salat lail atau sahur bagi orang-orang yang hendak berpuasa. Ya, itu adzannya Bilal. Adzan pertama istilahnya. Adapun adzan yang kedua setelah masuk waktu subuh adalah adzan yang dilakukan oleh Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu. Beliau seorang sahabat Nabi yang buta matanya. Namun setiap kali sudah masuk waktu subuh diberitahukan kepada beliau, sudah masuk waktu subuh sehingga beliau pun beradzan setelah pasti masuknya waktu subuh tersebut. Begitu. Sehingga Bilal bin Rabah yang adzan pertama di waktu sebelum masuk waktu subuh itu adalah adzan yang tujuannya bukan untuk sholat atau telah menunjukkan waktu masuknya sholat subuh, tidak, tetapi untuk membangunkan orang-orang agar melaksanakan sholat lail atau sholat tahajud ya, di akhir-akhir malam, dan juga membangun mereka agar melaksanakan apa? Yaitu puasa sahur bagi orang-orang yang hendak berpuasa. Dan riwayat-riwayat ini sangat banyak yang menjelaskan hal tersebut begitu ya. Nah, sehingga apa? Adanya Bilal seringnya pada lafadz azan dikumandangkan maka dengan menggunakan tasbih, yaitu ucapan as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Ini adalah adzan yang dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah ya pada saat adzan pertama sebelum masuknya waktu subuh tersebut. Begitu. Nah, dan riwayat-riwayat yang ini banyak sekali ya yang menunjukkan hal tersebut. Begitu. Namun para ulama tetap khilaf atau berbeda pendapat khususnya mengenai adzan waktu subuh itu. Apakah harus 2 kali? Apakah cukup dengan sekali adzan dan taswibnya dibaca pada waktu subuh tersebut? Ini ada khilaf dalam masalah ini ya, tentang masalah tersebut. Nah, sebagian ulama menganjurkan sebagaimana sunnahnya Rasulullah SAW yang sahih adalah adzan subuh itu dilakukan dengan dua kali, yaitu adzan pertama dengan menggunakan lafaz tasbih as-salatu khairu minan naum. Adapun adzan kedua tidak menggunakan lafaz tersebut ya, karena sudah menunjukkan masuknya waktu salat subuh. Tetapi sebagian ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau juga berpendapat bahwa boleh memasukkan lafaz tasbih pada adzan subuh, yakni betul-betul telah masuk waktu subuh jika adzannya 1 kali, yaitu tidak ada adzan pertama, maka adzannya cukup adzan 1 kali, yaitu masuknya waktu subuh boleh menggunakan ini, karena beliau berdasarkan ada riwayat-riwayat yang lain yang menunjukkan hal tersebut. Nah, itu yang terjadi di kalangan para ulama. Insyaallah lain waktu akan kita sebutkan beberapa dalil masalah ini kalau memang dibutuhkan untuk penjelasan ya. Nah, seperti itu, sehingga sampai sekarang prakteknya yang ada di kalangan para ulama Ahlussunnah adalah sebagian mereka mempraktekkan untuk subuh, khusus subuh dengan menggunakan 2 kali azan. Dan itu pula yang diamalkan seperti halnya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi sampai sekarang juga seperti itu ya. Bahkan di pondok-pondok para ustadz-ustadz kita semuanya juga mengamalkan hal yang seperti itu. Nah, bahkan sebagai daerah-daerah kaum muslimin yang terbiasa mengamalkan itu, mereka mengamalkannya ya. Adzan pertama sekitar jam 3 atau setengah 4 begitu ya, atau setengah jam sebelum subuh ya. Kalau Syekh Albani rahimahullah menyebutkan yaitu pada waktu kira-kira menjelang waktu sahur. Itulah adzan pertama sekitar 15 menit sebelum adzan subuh, itu adzan pertama. Nah, atau semua tergantung keadaan. Sehingga yang penting mempersiapkan seseorang untuk sahur ataupun untuk salat lail ya sebelum masuk waktu subuh, itu adzan pertama. Adapun sebagian ulama lain ya tidak melakukan hal tersebut, tetapi cukup dengan sekali adzan ya, dan pada adzan yang satu itu adalah adzan yang telah masuk waktu subuh, maka tetap boleh menggunakan lafaz tasbih tersebut sebagaimana pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah, wallahu a'lam. Seperti itu. Semuanya sah dan boleh-boleh saja tentang masalah ini, terserah mau pakai 2 kali atau sekali, insyaallah yang demikian tidak mengapa, wallahu a'lam bishawab. Begitu yang kita ketahui, insyaallah lain waktu kita bawakan beberapa riwayat tentang masalah ini. Nah, yang lain monggo. Ya. Ya.
Gitu ya. Baik. Barakallahu fikum. Dalam masalah ini ma'asyiral muslimin, masalah pinjam meminjam, ini perkara yang disyariatkan dalam Islam dan boleh-boleh saja diamalkan. Namun memang di sana adalah ada aturan-aturan yang harus tetap dilaksanakan agar syarat pinjam-minjam tersebut atau hutang piutang tersebut sah menurut ketentuan-ketentuan agama. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas, jika pinjaman atau saudara kita pinjam kepada kita lewat HP begitu Pak ya, lewat SMS atau bahkan lewat telepon ya, dan kemudian kita menyepakati ya dengan ketentuan-ketentuan dan seterusnya. Nah, selama praktek seperti itu betul-betul terlaksana, dalam arti apa? Ya tidak ada tipu menipu, ada kejujuran, kepastian dan sebagainya, maka insya Allah sah-sah saja ya. Tetapi barakallahu fikum, kalau dikhawatirkan di sana terjadi gharar, tidak jelas siapa orang yang pinjam ya, dan juga tidak jelas pula waktu pembayarannya, naam, yang demikian maka tidak boleh seperti itu, atau bahkan kita harus jauhi karena nanti terjadi di dalamnya khawatir adanya semacam ya tipuan muslihat dan sebagainya ya, maka yang demikian harus kita hindari. Tetapi kalau kepada orang yang sudah kita kenal ya, terhadap orang-orang yang tidak kita kenal atau orang yang sudah kenal betul ya, kemudian kita transparan di dalam masalah pinjam-pinjam tersebut ya, dan kita saling ridho dan seterusnya ya, kalau memang syarat-syarat itu terpenuhi dengan baik sesuai dengan yang disyariatkan, maka yang demikian tentunya adalah wallahu alam boleh-boleh saja, sah-sah saja ya. Tetapi kalau sekali lagi khawatir adanya hal yang tipuan dan sebagainya, maka tidak tertulis, ini khawatir bahaya, apalagi dalam jumlah uang yang besar. Di dalam syariat agama urusan hutang piutang itu harus tercatat, harus hitam di atas putih, ada tanda tangan, kalau perlu ada saksi-saksi yang menyaksikan, sebagai yang disebutkan dalam ayat terpanjang dalam surah Al-Baqarah ya, itu masalah pinjam meminjam yang kita diperintahkan adalah harus mencatatnya. Sedangkan kalau lewat WA nanti dikhawatirkan bisa diingkari ya, atau mungkin ya tidak ada bukti yang tertulis dan sebagainya, dikhawatirkan hal tersebut. Nah, ini tentu sangat memberikan madarat bagi orang yang meminjami ya. Naam, seperti itu. Sehingga barakallahu fikum ya, dalam perkara ini kita harus lebih hati-hati lagi. Tergantung sekarang sistemnya ataupun ya bagaimana bentuknya. Kalau pinjam-minjam dalam skala biasa cuma lewat, Mas saya pinjam uang, saya butuh uang sekian, insya Allah akan saya kembalikan dalam tempoh 1 bulan dan sebagainya ya, dan seterusnya. Kemudian kita tanya lebih rinci untuk kepastiannya, terus kemudian ya ada akad-akadnya dan sebagainya, dan di sana tidak ada semacam riba dan seterusnya, maka insya Allah yang demikian tidak mengapa ya, wallahu a'lam. Tapi kalau kita khawatir dengan hal itu terjadi tipuan atau penipuan, maka kita harus menghindari, dan semua itu tergantung bagaimana kita melihat permasalahan yang ada, sehingga kita ini yakin atau tidak untuk berikan pinjaman kepada orang tersebut ya, karena kan dampaknya itu nanti kepada kita sendiri, wallahu a'lam. Seperti itu. Tapi yang jelas harus transparan, harus jelas akadnya, kapan pengembaliannya dan seterusnya, seperti kalau kita bertemu ya, yang jelas meskipun lewat telepon, meskipun lewat WA atau surat menyurat, tapi kalau sudah jelas dan transparan dalam masalah utang piutang dan perjanjiannya, maka yang demikian tidak mengapa, wallahu a'lam. Itu yang kami tahu. Baik, ada lagi yang lain Pak? Sampun? Nggih. Ya. Nggih. Hadiah. Baik, Masya Allah. Ya. Yang jelas bagaimana kita ketahui bahwa
hutang piutang tidak boleh ada penambahan atau ziyadah di dalam pengembaliannya. Ya, tidak boleh ada apa? Pemberian ziyadah atau tambahan ketika mengembalikannya. Ya. Naam. Baik dengan syarat ataupun tidak dengan syarat, ya. Naam, maka yang demikian tentunya adalah tidak boleh karena termasuk bentuk riba. Ketika itu ada termasuk bentuk riba, ya. Ada orang yang kemudian apa? Hutang 1.000 misalnya, hutang 1.000 kemudian dibayar 1.000, ya, atau disyaratkan harus bayar lebih, maka yang tentunya tidak boleh seperti itu, ya. Nah, tetapi kalau kemudian memberikan hadiah yang diberikan oleh orang yang punya hutang kepada orang yang memberikan hutang, dalam arti seperti tadi, bayarnya tetap 1.000, tapi kemudian dia memberikan 200 kepada orang yang memberi hutang tadi, begitu ya. Terus memberikan hutang tadi 200, tapi ini keikhlasan dari orang yang memberikan hal tersebut. Ya, apakah itu boleh atau tidak? Thayyib, sebagian ulama barakallahu fikum mengatakan bahwa permasalahan seperti ini, memberikan hadiah kepada orang yang berhutang kepada orang yang menghutangi, ini merupakan masalah turunan dari perkara riba. Ya, di dalam kaidah umum masalah riba, dalam hutang piutang, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Ya, setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat, yaitu khususnya bagi orang yang menghutangi, maka itu adalah bagian dari riba. Itu kaidahnya. Kullu qard jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang mendatangkan kemanfaatan, khususnya bagi orang yang menghutangi, maka itu adalah riba. Naam. Ya. Kaidah yang semacam ini kalau dikaitkan dengan hadis Nabi memang tidak ada, tapi para ulama sepakat bahwa kaidah yang semacam ini memberikan makna yang benar dan boleh diamalkan, sebagaimana yang difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala tentang masalah ini, ya. Nah, sekarang contohnya seperti tadi, fulan berhutang 1.000 kepada Alan, atau si A berhutang kepada si B 1.000 rupiah, ya. Pengembaliannya misalnya lebih, maka tentunya dalam masalah hutang piutang, maka ini termasuk riba sebagaimana sudah kita kenal. Adapun pemberian hadiah, ya, hadiah yang diberikan kepada orang yang memberikan hutang, ini dikhawatirkan masuk dalam perkara riswah atau apa istilahnya, sogoan atau uang sogoan, ya. Karena terkadang orang yang penghutang itu, ya, atau orang yang berhutang itu memberikan hadiah kepada orang yang menghutangi dengan harapan mungkin tempo pembayarannya hutang tersebut bisa ditunda atau bisa diperpanjang, maka dia memberikan lebih. Ini saya tetap bayar 1.000, tapi saya kasih tambahan 200, ya. Harapannya apa? Supaya tempo pembayaran hutangnya itu dipanjangkan. Maka yang seperti ini namanya hadiah. Dan hadiah yang semacam ini termasuk dalam perkara yang para ulama melarangnya, sebagaimana kata Imam Syaukani rahimahullah, bahwa hadiah atau pinjaman atau semisalnya jika diberikan dalam rangka untuk menunda tempo pembayaran atau sebagai riswah atau sogoan atau memberikan manfaat kepada pemberi hutang atas hutang yang diberikan, maka menurut Imam Syaukani dalam Nailul Autar, ini adalah perkara yang diharamkan dan tidak boleh, ya. Nah, maka dalam perkara ini pun itu dijelaskan oleh beliau rahimahullah. Nah, kemudian di sana ada beberapa riwayat yang juga menjelaskan pemberian hadiah ini, ya. Sebagaimana disebutkan dalam Anas bin Malik, dalam hadis Anas bin Malik, Rasulullah SAW pernah memberikan sabdanya, jika seorang di antara yang maknanya kurang lebih apabila di antara seorang di antara kalian memberikan hutang, lalu si penghutang memberikan hadiah kepadanya atau mungkin membonceng kendaraan tunggangannya, ya,
maka dalam perkara ini kita nggak boleh melakukannya. Jangan mau dibonceng, jangan menerima hadiahnya, kecuali jika hal itu memang sudah biasa terjadi di antara mereka. Ini ada riwayat yang seperti itu, namun riwayat ini adalah riwayat yang dhaif atau yang lemah. Ya. Adapun memberi hadiah, pada asalnya perbuatan ini perbuatan mubah atau dibolehkan, bahkan dianjurkan. Ya, sebagaimana kata Rasulullah, tahadau tahabu. Hendaknya kalian saling beri hadiah, niscaya akan timbul kecintaan di antara kalian. Ini hadis yang sahih, sebagaimana disebutkan Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Ya, artinya secara asal memberikan hadiah itu perkara yang dianjurkan dan boleh-boleh saja. Ya, naam. Sebagaimana Rasulullah SAW juga bersabda, siapa yang berikan hadiah atau siapa yang berikan kebaikan kepadamu, maka balaslah dengan perkara yang sepadan atau yang setimpal. Jika kalian tidak memiliki sesuatu yang dapat membalasnya, ya, maka hendaknya kamu doakan kebaikan untuknya. Ya, jika doa itu ternyata adalah senilai atau sepadan dengan pemberian orang tersebut. Bahkan para ulama juga menganjurkan memberikan hadiah ini perkara yang bagus, perkara yang dibolehkan, dan seterusnya. Walhasil intinya ma'asyiral muslimin, dalam perkara ini yang terkait dengan masalah hutang piutang, kalau memberikan hadiah kepada orang yang menghutang itu adalah bahkan perkara yang menimbulkan kebiasaan, sehingga orang yang menghutang itu mengharapkan hal tersebut ya, maka yang demikian hadiah-hadiah yang seperti itu ya dikhawatirkan termasuk perkara yang dikhawatirkan termasuk dalam bentuk riba, atau untuk dalam rangka menunda tempo pembayaran atau sogoan supaya orang yang hutang itu memberi tempo pembayaran pada orang yang berhutang dan seterusnya sebagai tadi, maka yang demikian harus dihindari. Kalau mau membayar hutang, bayarlah hutang dengan sesuai dengan pinjaman kita, ya. Dan jangan dibiasakan kita memberikan hadiah-hadiah kepada orang seperti itu. Kalau mau hadiah, maka berikan hadiah di luar urusan masalah hutang piutang. Itu akan lebih selamat, ya, dan lebih berhati-hati, karena memang para ulama dalam masalah ini khilaf masalah yang tadi sangat kuat sekali, sangat besar sekali, sebagian membolehkan, sebagian melarang. Karena itulah sebaik-baik sikap tentunya adalah pertengahan, lebih berhati-hati. Kita jangan memberikan hadiah-hadiah atau kebiasaan berikan hadiah kepada orang yang menghutangi, karena dikhawatirkan hal itu seperti tadi, ya, akan menjadi sogoan atau menjadi perkara tambahan pengembalian atau masuk dalam perkara riba dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu, ya. Jadi kita hindari sajalah kalau mau memberikan hadiah di luar urusan hutang piutang, itu yang dianjurkan. Jadi kalau hadiah ini kaitannya dengan masalah hutang piutang, maka dikhawatirkan terjatuh dalam perkara-perkara tadi. Wallahu a'lam, yang kami ketahui. Nah, ada lagi? Cukup? Baik, kalau memang tidak ada, mungkin itu dulu ma'asyiral muslimin. Mohon maaf barangkali jika ada hal yang kurang berkenan, barangkali itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita, dan kita berharap ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan taufiknya kepada kita untuk senantiasa istiqamah di atas bimbingan Al-Qur'an was sunnah, dan berusaha untuk selalu istiqamah dalam melakukan ketaatan dan ibadah pada Allah. Dan mudah-mudahan juga Allah berikan kepada kita keutamaan akhlak-akhlak yang mulia, sehingga itulah yang kita harapkan menjadi balasan yang Allah berikan kepada kita di akhirat nanti dengan balasan yang mulia surganya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.